Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu adalah kewajiban ya bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, hanya saja ibadah makhluk Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Ada ibadah bagi makhluk yang masuk dalam kategori mukallaf dan ada ibadah yang tidak masuk dalam kategori mukallaf. Yang tidak masuk dalam mukallaf itu ya adalah para malaikat. Misalkan yakni hewan-hewan, misalkan yakni tumbuh-tumbuhan. Tapi mereka ibadah. Karena mereka tetap bertasbih. Makanya di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala firman, ya, wala tafqahuna tasbihahum. Mereka bertasbih. Batu-batu semuanya ini juga bertasbih. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu adalah bagian dari ibadah. Hanya saja la tafqahuna tasbihahum. Kita tidak mampu mencerna seperti apalah suara tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap beribadah, tapi mereka tidak masuk kategori yang namanya mukallaf. Nah, sedangkan yang mukallaf ini cuma dua di antara makhluk Allah. Yaitu apa? Bangsa jin dan bangsa yakni manusia. Lah, apa sih ya perbedaan mukallaf dan tidak mukallaf? Yang mukallaf itu akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka akan berhak untuk melalui proses sampai nanti di jannah ataukah di neraka. Itu mukallaf itu akan mengalami proses yang begitu panjang. Sedangkan yang tidak mukallaf yakni seperti itu tidak akan melalui proses. Tapi pertanyaannya, apakah yang namanya hewan, mungkin adalah tumbuh-tumbuhan, mungkin adalah benda-benda mati, itu juga akan dibangkitkan sebagaimana manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya? Apakah mereka akan dihidupkan yakni kembali? Para ulama mengatakan yakni bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bukan masuk golongan mukallaf ini itu juga akan dibangkitkan kembali, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan matikan. Terutama ketika makhluk-makhluk Allah yang tidak mukallaf itu akan menjadi saksi. Kita nggak tahu apakah saksi itu akan memperberat kita atau mungkin barangkali memperingan yakni kita. Ini adalah pendapatnya para ulama. Jadi contoh yakni misalnya ya di dalam surat Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jumhur para ulama tafsir mengatakan bahwasanya bumi ini akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi dan berbicara. Kapan itu berbicara? Kapan itu menjadi saksi? Nanti pada waktu yaumul yakni hisab. Loh, berarti nanti dibangkitkan, diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan benda mati pun yang bisa menjadi saksi dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka bisa bersaksi dan bersuara. Tapi kita nggak tahu yakni jamaah. Apakah kesaksian mereka itu semakin memperingan kita ataukah semakin memperberat? Makanya berkaitan ini dengan saksi ini luar biasa sekali yakni banyaknya. Tangan, mulut, anggota badan kita akan menjadi saksi sebagaimana di dalam surat Yasin, dalam surat An-Nur, yauma tasyhadu alim alsinatuhum wa aydihim wa arjul bima kanu ya'malun. Pun demikian dengan malaikat akan bersaksi. Karena malaikat punya catatan amal mereka di dalam surat Qaf. Ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Lah, ini akan menjadi saksi. Pun demikian yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saksi itu adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali juga bumi ini. Mungkin seseorang itu pernah berbuat dolim kepada hewan. Ketika manusia itu mengingkari, bisa saja hewan itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi. Lah, ini adalah ya kondisi makhluk-makhluk yang tidak mukallaf. Setelah itu bagaimana hidupnya? Sudah mereka Allah Subhanahu wa taala matikan yakni kembali. Adapun yakni mukallaf lanjut. Perjalanan masih panjang sampai nanti dia
berada pada muara, apakah jannah ataukah nar. Cuma itu. Itu semuanya. Jin pun sama, pun demikian dengan yakni manusia. Karena merekalah yakni dua jenis yakni mukallaf yang Allah Subhanahu wa taala bebani untuk taat yakni kepadanya. Ketaatan akan berbuah surga, kemaksiatan akan berbuah neraka.